bayangan mulai berkumpul di bawah kaki Rio, seperti kabut hitam yang pekat. Mereka berputar, meliuk, lalu naik ke permukaan. Dari dalam pusaran itu, satu demi satu sosok hitam bermata merah muncul, makhluk bayangan Mara. Pasukan loyal yang selama ini setia menjadi perpanjangan mata dan telinga Rio. Jumlah mereka puluhan, semuanya kurus dan tinggi, tubuhnya tembus pandang namun berdaging asap, seperti dibentuk dari luka dimensi. Rio berbicara dengan suara rendah namun tegas. "Berpencar, gunakan indera kalian, temukan sumber energi bayangan terkuat di pulau ini. Jangan bertarung, jangan berteriak, laporkan langsung jika menemukan apapun yang bergerak, atau bahkan yang tidak." Para bayangan Mara berlutut, lalu menghilang satu persatu ke berbagai arah, meluncur cepat di antara pepohonan, menyatu dengan tanah, menyusup lewat bayangan akar-akar dan bebatuan. Krepa mendekat pada salah satu pohon, menyentuh kulit batangnya. Suhu pohon itu dingin, tapi tidak seperti dingin udara, lebih seperti dingin rasa takut. Sah, ini pohon tidak menyerap cahaya, tapi menyerap harapan. Aku bisa merasakannya. Semakin lama kita berdiri di sini, semakin kita merasa tidak akan pernah bisa keluar. Ini buruk, ini sangat buruk. Sah. Tori berdiri diam, kemudian menutup matanya. Ia merentangkan kedua tangannya, lalu mulai mengalirkan aura naga ke dalam tanah. Tanah di sekitar langsung bergetar pelan. Tapi itu bukanlah gema, melainkan seperti jeritan kecil yang tertahan, seolah pulau itu sendiri sedang melawan kehadiran mereka. "Mas Tori, kendalikan kekuatan nagamu. Di sini adalah kawasan energi bayangan. Kekuatan nagamu bisa terserap, Mas Tori." "Ya, aku tahu Mas Rio. Tapi tempat ini seperti penjara bagi makhluk hidup. Tapi anehnya, di sini terlalu sepi." Roka lalu mengaktifkan senjata belati bayangannya dan menggenggam seutas tali sihir peringatan. "Dalam situasi seperti ini, biasanya ada suara, bisik-bisik, getaran, ataupun kemunculan makhluk terdekat. Tapi sejak kita masuk, tidak satu pun yang menyapa. Ini aneh, Tuan." "Hanya ada satu kemungkinan, karena semua makhluk yang pernah ada di sini, semuanya mungkin menghilang." Mereka terdiam. Sekilas mereka bisa merasakan itu. Pulau itu seperti tempat bekas bencana, namun tidak ada puing, tidak ada bekas darah, hanya kehilangan yang membeku. Beberapa menit berlalu. Hening. Suara langkah mereka seperti berbisik di dunia yang enggan mendengar. Bahkan nafas sendiri terasa mengganggu. Tiba-tiba, suara berat dan pelan terdengar dari kejauhan. Semuanya segera waspada. Roka membentangkan tali sihirnya. Krepa menarik pisau bayangannya. Tori sudah bersiap memanggil pusaka. Rio menutup matanya lalu berbicara pelan. "Salah satu maraku menemukan sesuatu." "Apa itu, Mas Rio? Apakah itu kastil bayangan iblis?" Rio membuka matanya. Bayangannya bergerak di tanah membentuk arah panah. "Benar, Mas Tori. Tapi bukan seperti kastil pada umumnya. Aku ragu jika itu kastil yang kita cari." Sah, tentu saja Rio. Kastil bayangan iblis bukanlah tempat untuk tinggal. Aku bisa merasakan sesuatu yang cukup familiar, tapi aku tidak bisa menjelaskan apa itu. Tori menatap kabut keunguan yang mulai menebal di depan mereka. "Jika begitu, mari kita lihat ada apa di sana dan siapa yang ada di baliknya." Mereka melangkah mengikuti jejak kabut menuju jantung Tamosa. Udara di pulau Tamosa tidak pernah berubah, hampa dan tidak bernafas. Mereka sudah menelusuri jalur-jalur samar selama hampir 2 jam waktu dunia, meskipun waktu di tempat itu nyaris tidak berjalan. Setiap langkah menimbulkan gema panjang, seperti bumi enggan menerima pijakan mereka. Lalu, bayangan tipis muncul dari tanah dan melingkar di kaki Rio, berputar seperti ular yang membawa pesan. Tubuh Rio mendadak kaku, matanya terpejam setengah, lalu terhubung langsung dengan salah satu maranya, pasukan bayangan yang menyisir area timur pulau. Rio berbicara pelan, suaranya nyaris berbisik. "Ditemukan,
tidak salah lagi. Krepa yang berjalan di depan berhenti. Rio, apakah kau merasakan keberadaan Master? Salah satu maraku menemukan pusat tarikan bayangan bukan hanya anomali, tapi sebuah tempat nyata, dan kemungkinan besar Maras ada di sana. Mereka saling pandang, lalu tanpa membuang waktu, keempatnya langsung bergerak cepat mengikuti bayangan penunjuk yang menyelinap di tanah. Jalan mereka membawa mereka ke tempat arah barat daya pulau, melalui pepohonan bengkok yang membentuk lorong alami seperti gerbang neraka. Mereka menyeberangi jembatan akar besar yang retak dan melintasi cekungan tanah yang menghitam seperti luka terbakar. Tidak ada makhluk, tidak ada gerakan, tidak ada tanda kehidupan. Namun, tekanan di dada mereka semakin berat, seolah hawa di sekitar mereka ditarik perlahan ke suatu titik yang sama. Tidak lama kemudian, kabut tipis yang menyelimuti jalur mulai terbelah. Udara terasa pekat, dan di hadapan mereka muncul sebuah bayangan hitam raksasa yang perlahan mengeras menjadi bentuk. Semuanya langsung menghentikan langkah. Bangunan itu berdiri setinggi puluhan meter, hitam, tidak mengkilap, tidak memantulkan apapun. Bahkan cahaya samar langit keunguan pun ditelan tanpa sisa. Tidak ada jendela, tidak ada suara, hanya kesunyian total yang membungkus seluruh tubuh kastil itu. Kastil bayangan iblis. Bentuknya menjulang tinggi seperti paku dimensi yang ditancapkan ke tubuh dunia. Pilar-pilar runcing menjulang ke langit dengan sudut yang tidak wajar, seperti menantang geometri biasa. Dindingnya bergerigi dan kasar, namun tidak bertekstur seperti batu atau logam, lebih menyerupai permukaan jiwa yang terbakar. Roka menunduk, berkeringat dingin, bahkan tanpa suara. Tuanku, tempat ini seperti berteriak pada pikiranku. Krepa menyipitkan mata, tangannya digagang belatinya. Ini bukanlah kastil biasa. Ini adalah benda hidup yang berpura-pura menjadi bangunan atau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, Rio. Tori melangkah maju, aura naga samar keluar dari tubuhnya, tetapi bahkan cahaya pusaka naga nampak diredam di sekitar kastil. Rio memejamkan mata, ia menyentuh tanah, lalu mengalirkan energi bayangan, dan saat ia meresap lebih dalam, tubuh Rio tersentak. Ia langsung berdiri dan menarik nafas panjang, matanya mulai melebar. Maras ada di dalam sana. Kau yakin, Mas Rio? Aku tidak merasakan sosoknya, tapi energinya sangat kuat, sangat putus asa. Aku yakin Maras ada di sana, Mas Tori. Roka melangkah pelan ke pintu kastil. Bangunan itu tidak memiliki gerbang seperti kastil pada umumnya. Yang ada hanyalah permukaan datar berbentuk pintu besar setinggi 2 lantai, tanpa kenop, tanpa celah, hanya garis samar vertikal. Krepa mencibir. Tentu saja. Kastil iblis tidak akan membiarkan makhluk masuk dari depan pintu. Tapi tetap kita akan mencoba. Master, kami datang untuk menyelamatkanmu. Rio dan Krepa bertukar pandang, lalu bersamaan keduanya mengangkat tangan, mengerahkan kekuatan bayangan untuk mendorong, menyusup, bahkan menghancurkan gerbang itu. Ledakan bayangan meletup dari tangan mereka berdua, menyerang permukaan pintu seperti kabut tinta raksasa yang memeluk kematian. Namun, gelombang bayangan mereka memantul, bukan terpental, tetapi terserap, dan dikembalikan dalam bentuk tekanan balik. Rio dan Krepa terdorong ke belakang, tanah bergetar, suara gaib mengaum, meskipun tidak terdengar di telinga manusia. Rio menggertakkan gigi, ia berdiri kembali, nafasnya memburu. Sial, tidak bisa. Ini bukanlah pintu biasa. Ini menyatu dengan dinding realitas. Tori melangkah maju, menatap pintu itu dalam-dalam. Aku bisa mencobanya dengan pusaka naga, tapi sepertinya bukan kekuatan yang dibutuhkan untuk membukanya.
Rio menatap permukaan pintu itu lagi. Wajahnya semakin gelap. Maras, jika kau memang di dalam, berikan kami tanda. Namun tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya tekanan dan rasa kehilangan yang semakin dalam menusuk jantung mereka. Tori meletakkan tangan di permukaan gerbang itu. Dingin, mati, tetapi hidup dalam bentuk lain, seperti kulit mayat yang belum membusuk sepenuhnya. Kalau begini, kita butuh lebih dari sekedar kekuatan. Kita butuh pemahaman tentang apa itu kegelapan sebenarnya. Semuanya terdiam. Kastil bayangan iblis telah ditemukan, tapi pintunya tidak meminta dibuka. Ia sedang menunggu sesuatu. Cahaya pusaka naga bersinar redup di tengah kelamnya dinding kastil. Tori berdiri tegap, memanggil satu demi satu pusaka yang ia miliki, mencoba segala kemungkinan agar pintu raksasa itu membuka jalan. Suara siulan energi pusaka terdengar satu persatu, bergema di ruang tanpa gema. Pertama, Tori memanggil Talafar Nagasona, pedang naga langit. Mata pedang itu berkilau tajam, dan dengan ayunan penuh kekuatan, Tori menebas permukaan gerbang. Percikan energi naga menyebar ke segala arah, tetapi sesaat kemudian semuanya menghilang begitu saja, diserap oleh pintu seperti air ditelan pasir kering. Tidak ada goresan, tidak ada retakan. Tori tidak menyerah. Ia mencoba lagi dengan Hatta Nagasona, palu naga penghancur yang bisa meremukkan dimensi. Dengan teriakan keras, ia menghantam dinding itu sekuat tenaga. Tanah bergetar, udara mendesis, dan aura naga kuno menyebar ke seluruh permukaan pulau. Namun, pintu itu tetap berdiri, dingin dan acuh, seolah sedang menertawakan semua usaha mereka. Ini mustahil. Tempat ini bukan menolak kekuatan, tapi mengabaikannya. Ia bahkan tidak merasa terancam oleh pusaka naga. Gumam Roka pelan di belakang Tori. Tori menarik napas dalam, peluh menetes di pelipisnya. Tapi, sorot matanya tetap tajam. Ia menatap pintu itu seakan berhadapan dengan makhluk yang menyembunyikan rahasia ribuan tahun. Aku tidak percaya tidak ada jalan lain. Setiap tempat yang bisa dikurung pasti bisa dibuka. Namun, sebelum ia bisa mencoba pusaka lain, terdengar suara di sampingnya. Apa ini? Krepa yang berdiri tidak jauh dari sisi dinding baru saja menyentuh permukaan pintu secara tidak sengaja, dan tangannya menembus masuk. Mata semua orang langsung membelalak. Krepa sendiri nampak terkejut. Aku tidak mendorong apa-apa, tapi tanganku masuk begitu saja. Ini sangat aneh. Ini sangat aneh. Rio segera menghampiri. Ia menatap bagian pintu yang disentuh oleh Krepa. Masih terlihat utuh, tidak ada cahaya, tidak ada simbol, tapi dinding itu mengizinkan tubuh Krepa melewatinya. Rio mengangkat tangan dan mencoba menyentuh di tempat yang sama. Tangan Rio juga masuk. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa sakit, seperti menyentuh air yang tidak dingin. Tapi ada sensasi aneh seperti dipanggil oleh sesuatu dari dalam. Roka mendekat dan mencoba menempelkan ujung jarinya ke dinding. Lalu Roka terdorong seperti menyentuh tembok baja yang padat. Ia mencoba lagi dengan kekuatan bayangan minim, tetap tidak bisa melakukannya. Kini aku mengerti tuanku. Hanya mereka yang diizinkan, mereka yang memiliki kekuatan bayangan. Tori terdiam. Ia menatap Rio yang masih menembus dinding. Lalu ia menghela nafas. Baiklah, kalian berdua masuklah. Kami akan bertahan di sini dan mencari jalan lain untuk menembus dari luar. Rio menatap Tori. Ada kekhawatiran di matanya. Apakah kau yakin, Mas Tori? Aku tidak akan memaksakan masuk tanpa izin kastil ini. Aku bisa merasakannya. Ada semacam pertahanan yang akan aktif jika seseorang memaksa masuk. Bisa saja itu jebakan dimensi.
atau bahkan aku tidak bisa keluar darinya nantinya. Sah, jika begitu, kami akan lihat dulu isi di dalamnya. Jika ternyata kita tidak bisa kembali, maka Jangan bicara omong kosong seperti itu, Krepa. Kita akan kembali, tapi kita harus temukan Maras lebih dulu, sela Ryu dengan tegas. Hati-hati Mas Ryu, Krepa, dan jangan terlalu jauh dari satu sama lain. Aku akan tetap di sini, memantau getaran dimensi luar. Jika kalian menemukan sesuatu yang membuka jalan dari dalam, cari simbol pusaran terbalik. Itu bisa menjadi kunci dimensi luar dalam. Roka menambahkan. Ryu dan Krepa mengangguk bersamaan. Mereka lalu saling pandang dan melangkah bersama ke dalam dinding. Tubuh mereka lenyap tanpa suara. Dinding kastil kembali utuh, tidak meninggalkan jejak apapun, seolah tidak pernah menyerap dua makhluk masuk sebelumnya. Tori menatap dinding itu lama, tangannya mengepal. Maras, jika kau masih hidup, pastikan mereka bisa kembali. Roka, kita tidak bisa diam. Kita cari cara untuk membuka dari luar. Kastil ini pasti punya celah. Roka mengangguk, lalu memanggil salah satu batu sihir dan mulai melacak resonansi struktur kastil. Dan di dalam, Ryu dan Krepa baru saja memasuki kegelapan total. Tidak ada cahaya, tidak ada warna, hanya suara nafas mereka sendiri dan rasa dingin seperti disambut oleh jiwa-jiwa yang telah kehilangan nama. Begitu tubuh mereka melewati dinding kastil, Ryu dan Krepa disambut oleh kegelapan total. Ruang di dalam kastil bayangan iblis tidak memiliki bentuk, tidak memiliki cahaya, tidak memiliki batas. Langit-langitnya tidak terlihat. Tanahnya bukan tanah, melainkan permukaan licin seperti daging beku dan abu kering. Suara langkah mereka tidak menghasilkan gema, bahkan nafas sendiri terdengar jauh, seperti dihisap oleh ruang yang tidak berujung. Tempat ini membuatku tidak nyaman, Krepa. sah. Tapi kita sudah dekat, Master berada. Aku bisa merasakannya, Rio. Kita akan segera menemukannya. Sah. Mereka berjalan pelan, bahu ke bahu. Aura bayangan Rio menyebar perlahan, menerangi sebagian kecil ruang di sekitar mereka. Tapi suara mendesis muncul, samar, lalu menjadi jelas. Di sekeliling mereka mulai muncul kabut hitam tebal, berputar-putar membentuk wujud. Tidak satu, tidak pun dua, namun ribuan. Makhluk tak berbentuk, ada yang setengah manusia dengan rahang terbalik, ada yang seperti tangan raksasa melayang, ada yang hanya berupa mata dan taring. Semuanya tanpa suara, tapi penuh kebencian. Sah. Roh iblis. Bagaimana ada roh iblis? Tempat apa ini sebenarnya? Kita tidak tahu tempat apa sebenarnya, Krepa. Roh iblis sangat berbahaya. Hati-hatilah, Krepa. Satu roh iblis langsung menerjang. Ryu menahan dengan dinding bayangan. Tapi makhluk itu menembusnya, langsung menyerap sebagian kekuatan marah. Sial, mereka bisa menyerap marahku. Krepa langsung menebas roh yang mendekat dengan belatinya. Energi gelap meledak, tapi tubuh makhluk itu tidak musnah, hanya terpecah, lalu menjadi dua versi yang lebih kecil. Sah, mereka memakan energi marah, dan mereka tidak melebur. Makhluk yang sangat merepotkan. Aku tidak suka. Ryu mengangkat kedua tangannya, menciptakan lingkaran pemanggilan. Puluhan pasukan marah muncul dari bayangannya dan menyebar dalam formasi bertahan. Marahku, bentuk formasi jarum lilin. Pasukan bayangan menyusun diri, membentuk spiral defensif, melindungi pusat di mana Ryu dan Krepa berdiri. Krepa bergerak cepat, menari di antara para roh-roh iblis sambil menebas dengan kecepatan kilat. Tapi setiap roh yang dihancurkan selalu memunculkan dua roh baru dari kabut. Sah, ini tidak ada habisnya, Rio. Aku akan gunakan bayangan abadi. Jaga aku, Krepa.
Jangan terlalu lama, Rio. Balas Krepa sambil menangkis serangan dari makhluk seperti kelabang bersayap. Rio menutup mata, lalu mulai merapal dalam bahasa Mara kuno. Bayangan, Mara abadi. Cahaya bayangan memancar dari tubuh Rio, melilit dalam pola pusaran. Di tengah, sebuah entitas muncul, tinggi dan kekar, berwajah kosong namun bersayap 3, Mara inti. Makhluk itu langsung menyapu area dengan gelombang bayangan, melenyapkan puluhan roh iblis dalam sekejap. Tetapi, sesaat kemudian, gelombang kabut membentuk kembali para roh itu. Dan kali ini, jauh lebih cepat dan jauh lebih besar. Mereka bukan hidup. Mereka memanfaatkan energi kita untuk memulihkan dirinya. Krepa menggertakkan gigi. Jadi setiap gerakan kita justru memberi mereka makan. Satu makhluk menerjang dan menyerap 2 Mara sekaligus. Pasukan Mara mulai runtuh satu persatu. Krepa, aku butuh lebih banyak waktu. Tuanku, mereka adalah roh iblis, bagian dari kastil ini. Dan menurut saya, tempat ini adalah seperti pusat di mana energi Mara, tuanku. Energi Mara? Jangan bicara sembarangan. Maaf tuanku, ini hanya pendapatku saja. Jubah Sarep lalu terdiam. Rio, aku akan tahan mereka sebentar. Cepat, lakukan sesuatu. Krepa berdiri di depan Rio. Belatinya berputar di tangan. Bayangan menyelimuti tubuhnya seperti duri. Ia menyerang, bertahan, menghindar, seolah menjadi kabut hitam yang bergerak tanpa bentuk. Sementara itu, di luar dinding kastil, Tori berdiri diam di depan dinding yang gelap. Kedua tangannya mengepal. Ia telah mencoba semua pusakanya, tapi tidak ada satupun bereaksi terhadap dinding itu. Waktu sudah berjalan lebih dari 15 menit sejak Rio dan Krepa masuk. Dan saat itu, getaran dalam dada Tori bergemuruh. Sebuah suara bergema dari kesadaran pikirannya yang kasar, seperti api yang bernyanyi dalam bisikan. Bocah, biarkan aku keluar. Tori memejamkan mata, napasnya dalam. Suara itu bukan asing, itu adalah Troy, jiwa iblis yang tertanam dalam tubuhnya. Tori berbicara dalam pikirannya. Aku tidak membutuhkan bantuanmu, Troy. Bocah, tapi kau tidak bisa masuk, bukan? Hanya dengan energi iblisku kau bisa memasukinya, bocah. Dinding itu diciptakan oleh kegelapan absolut. Hanya aku yang tahu bagaimana mematahkannya. Ini adalah salah satu kastil sang iblis agung. Aku tahu apa yang terjadi jika aku membiarkanmu keluar sepenuhnya. Kau sungguh tidak menyerah rupanya. Baiklah, aku akan berikan sedikit sumber energi iblisku. Aku penasaran dengan kastil ini. Tori menunduk. Ia bisa merasakan tekanan dari dalam kastil meningkat. Ada sesuatu di sana yang menelan semua bentuk kekuatan, bahkan keberadaan. Jika begitu, cepat lakukan. Sepertinya di dalam sedang terjadi pertarungan. Sekarang terimalah, bocah. Aura iblis menyembur dari tubuh Tori, seperti api hitam menyala dari retakan batu. Mata Tori bersinar merah samar. Tanduk bayangan muncul samar di atas kepala. Sayap iblis setengah transparan terbuka, sebentar lalu menghilang. Roka yang berdiri di dekatnya mundur setengah langkah, matanya membelalak. Tuan, itu... Tunggulah di sini, Roka. Tanah di depan dinding kastil berguncang hebat saat aura iblis mengalir keluar dari tubuh Tori. Udara di sekelilingnya nampak retak, seolah realitas itu sendiri tidak sanggup menahan keberadaan energi yang muncul. Cahaya kemerahan bersinar dari bawah kulitnya, dan pusaka-pusaka naga yang tersembunyi dalam dimensi spiritualnya mendesis pelan, seolah bereaksi terhadap sesuatu yang asing. Dua tanduk bayangan samar muncul di sisi kepala Tori. Matanya berkilat merah gelap, pupilnya menjadi lebih tajam. Sayap bayangan iblis terentang sesaat, lalu menghilang. Suaranya berubah menjadi lebih berat, namun tetap dalam kendali. Dinding ini bukanlah dinding.
ini adalah lapisan penyangga dari kehendak marah yang terdistorsi. Tapi dengan energi iblis, aku hanya perlu sedikit kehendak. Tori menatap dinding hitam pekat itu. Ia mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya semburan asap iblis memancar. Tidak membakar, tidak menghancurkan, tapi melonggarkan ikatan dimensi. Dinding kastil bergemuruh, pelan pada awalnya, lalu semakin kuat. Pintu yang tidak terlihat perlahan meregang, membuka celah, seperti luka di kulit yang terbelah oleh tekanan dari dalam. Tori melangkah masuk. Begitu tubuhnya melewati batasan dinding, hawa dingin dan tekanan kegelapan langsung menyambut. Namun tidak mengusir, karena dalam dirinya kini mengalir sebagian dari mereka. Lalu di dalam kastil, Rio dan Krepa sudah berada di ambang kehancuran. Pasukan Mara telah hancur total, hanya tinggal serpihan bayangan yang melayang tanpa bentuk. Krepa bertarung dengan tubuhnya sendiri, luka di lengan dan bahunya menghitam akibat serangan roh iblis. Sementara Rio berdiri bersandar di dinding, tubuhnya gemetar, sisa energi bayangannya mulai melemah. Sial, kami tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Para roh-roh iblis semakin banyak. Mereka kini melayang di udara, membentuk lautan wajah, tangan, dan rahang yang terus mengeras dalam diam. Tidak bersuara, tapi setiap keberadaan mereka menusuk pikiran. Rio, jika ini akhirnya, maka biar aku jatuh sambil menebas kepala mereka. Namun, sebelum mereka melangkah, ledakan aura iblis terjadi dari balik kabut. Seluruh roh iblis terdiam, bahkan udara yang kaku berubah menjadi lebih padat. Dari sisi ruang yang sebelumnya tertutup, Tori muncul. Jubahnya robek sebagian, matanya merah menyala. Pusaka naga satu persatu memancarkan dari balik punggungnya. Namun, yang paling mencolok adalah seringa naga sona, trompet naga kematian. Mas Tori! Tori tidak menjawab. Ia mengangkat seringa naga sona. Dengan satu tangan, trompet itu tidak berkilau, tapi berdenyut seperti jantung naga yang siap mengaum. Melihat pusaka itu, Rio langsung berteriak. Tutup telinga Krepa! Menunduk! Sekarang! Krepa berbalik dan langsung menukuk lutut. Tangannya menutupi telinga. Rio pun langsung menunduk, menyelimuti tubuhnya dengan bayangan. Tori langsung meniup seringa naga sona. Suara trompet naga meledak ke segala arah. Bukan sekedar suara, tapi gelombang kehendak naga kuno yang menyapu seluruh ruang. Roh-roh iblis tidak bisa berkutik, tapi tubuh mereka mencair, meleleh, terurai menjadi abu hitam yang melayang, lalu menghilang seperti tidak pernah ada. Seluruh kastil bergema, pilar-pilar bayangan bergetar, bahkan dindingnya memantulkan suara itu seolah sedang mengingat sesuatu atau ketakutan. Dalam satu tiupan, ribuan roh iblis yang tidak terkalahkan lenyap begitu saja. Suasana menjadi sunyi, benar-benar sunyi. Hanya gemetar nafas yang tersisa dari Rio dan Krepa. Tori menurunkan trompetnya. Aura iblis di tubuhnya mulai mereda perlahan. Warna merah dari matanya perlahan hilang, digantikan cahaya emas biasa. Ia masih berdiri kokoh, tapi tubuhnya bergemetar sedikit. Trompet itu menghabiskan banyak energi spiritual sekaligus iblis. Hebat, sangat hebat. Aku suka. Rio perlahan berdiri, matanya menatap Tori penuh rasa terima kasih. Kau datang tepat waktu, Mas Tori. Syukurlah aku masih sempat. Sepertinya kalian baik-baik saja. Mereka bertiga berdiri bersama. Di bawah kaki mereka, lantai kastil berubah warna. Dari hitam kelam menjadi abu kelabu. Seolah suara seringa naga sona tidak hanya membunuh, tapi membersihkan jiwa kastil itu sesaat. Semoga saja tidak ada lagi roh iblis. Tunggu, aku merasakan keberadaan Maras. Lebih jelas sekarang. Dia ada di dalam, tapi terbelenggu. Jika begitu,
Ayo kita temukan dia, Mas Rio. Mereka bertiga melangkah perlahan, menembus kabut, menuruni tangga yang muncul dari dalam tanah. Di bawah sana, kastil itu tidak lagi hening, tapi mulai bernafas. Dan suara itu bukan hanya suara bangunan, tapi suara jiwa yang terkunci di dalamnya. Langkah mereka menggema samar dalam lorong yang membentang menurun, seolah menembus perut bumi. Setiap dinding yang mereka lewati nampak seperti permukaan cermin hitam yang memantul bayangan mereka. Hanya menyerap, semakin dalam mereka melangkah, udara semakin berat, dingin, menusuk seperti tangan kematian yang menyentuh tengkuk. Tori, Rio dan Krepa diam tanpa kata. Mereka tahu, mereka telah melewati batas dari yang seharusnya. Bahkan pusaka-pusaka naga milik Tori yang biasanya bergetar dalam kehadiran kekuatan jahat, ini justru terdiam, seolah tempat itu berada di luar hukum roh, terang maupun iblis. Setelah ratusan langkah menurun, akhirnya mereka di hadapan sebuah pintu raksasa, tinggi menjulang lebih dari 10 meter, terbuat dari bahan hitam pekat, yang retak di beberapa sisi namun tetap utuh, seperti dihantam waktu ribuan tahun tanpa pernah roboh. Rio melangkah pelan, tangannya terangkat, menyentuh permukaan pintu. Begitu jari-jarinya menyentuh, permukaan itu menyerap sedikit aura bayangannya dan membuka. Pintu bergerak lambat, gesekan seperti suara dua tulang raksasa yang bergesekan. Di balik pintu terpancar kabut hitam, bukan seperti asap, melainkan bayangan yang hidup, mengalir keluar perlahan seperti mendesah, lelah setelah tertahan terlalu lama. Dan dari balik kabut terbentang ruangan yang sangat besar, begitu luas hingga batas akhirnya tidak terlihat. Lantainya datar seperti cermin mati, langit-langitnya tidak ada, hanya kegelapan yang melayang di atas kepala. Di tengah ruangan berdiri sebuah pilar hitam yang menjulang, dan di sekitarnya seperti akar raksasa dari bayangan yang melilit ke segala arah. Namun, yang membuat mereka terdiam adalah sosok yang tergantung di tengah-tengah akar bayangan itu. Tubuhnya seperti diserap oleh akar-akar itu. Jubahnya compang-camping, kulitnya kelam, namun bercahaya samar. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah, dan dari tubuhnya memancarkan riak kekuatan gelap seperti denyut jantung dimensi. Tangan dan kakinya terlentang, seperti disalib oleh benang-benang bayangan yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, suara menggelegar. "Jangan mendekat!" Suara itu meledak dalam ruang, bukan dari tenggorokan, tetapi dari seluruh ruangan. Rio langsung tersentak. Maras! Master! Sosok di atas itu mengangkat kepalanya dengan sangat perlahan. Mata yang sudah nyaris tenggelam oleh kabut hitam bersinar samar dan dalamnya penuh peringatan. "Rio, Kripa, kenapa kalian kemari?" Rio maju setengah langkah. Kami mencarimu. Dunia Mara telah berubah. Kami tidak bisa diam saat kau lenyap begitu saja, Maras. Master, tanpa adanya dirimu, dunia Mara akan runtuh. "Kalian harus pergi, atau kalian akan terperangkap di sini selamanya." Aura bayangan meledak dari pusat terowongan. Lantai bergetar, pilar tengah berdengung seperti lonceng kematian. Rio dan Krepa terhempas mundur beberapa langkah. Tori membentangkan tangan, menstabilkan posisi mereka dengan pusaka naga dalam tubuhnya. "Tenanglah, Panglima Besar Maras. Kami mendengarkanmu. Tapi kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi." Nafas Maras bergetar. Ujung tubuhnya tidak lagi sepenuhnya utuh. Beberapa bagian sudah menjadi asap bayangan yang melayang tanpa bentuk. Aku terperangkap, tapi bukan oleh musuh. Aku menjadi bagian dari tempat ini." Semuanya terdiam. Maras menunduk pelan. "Tempat ini adalah inti bayangan abadi, titik pusat dari seluruh kekuatan Mara. Tempat pertama kali bayangan lahir
sebelum dunia diberi cahaya. Dan aku memilih untuk menjadi pengikatnya, agar dunia atas dan bawah tidak terhubung. Tidak, kau tidak seharusnya melakukan itu, Maras. Maras mengangkat tangannya, meminta Rio untuk diam. Dengarkan aku, Rio. Ketika perbatasan antara dunia mulai retak, dan roh-roh iblis menyusup dari alam Asura, aku datang kemari untuk menahan energi kegelapan ini agar tidak meledak ke seluruh dimensi. Aku pikir aku bisa menyegel ulang tempat ini. Krepa menatap tubuh Maras yang terus diserap perlahan oleh akar-akar bayangan. Tapi akhirnya kau gagal, Master. Maras menggeleng lemah. Bukan, aku bukan gagal, Krepa. Aku berhasil, tapi dengan harga diriku sendiri. Aku kini bukan lagi seorang petarung. Aku adalah sumber. Jika kalian menarikku keluar, maka kastil ini akan bangkit, dan kegelapan iblis Mara akan mengalir ke seluruh dunia. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Rio jatuh berlutut, hatinya remuk. Ia menggenggam tanah dan menggertakkan giginya. Tidak, kau tidak seharusnya melakukan ini, Maras. Rio, anakku, aku bangga padamu. Takdirmu belum selesai, tapi tugasku sudah selesai. Tori berdiri di belakangnya, matanya menyipit, menyaksikan seluruh pertukaran emosi itu. Ia tahu, ia tidak bisa ikut campur. Itu adalah urusan antara guru dan murid, antara keluarga bayangan yang tidak bisa dilahirkan, tapi dibentuk oleh pilihan. Krepa menunduk, bahunya gemetar. Master, kau masih dibutuhkan. Biarkan aku yang menggantikanmu, Master. Maras tersenyum. Krepa, kau juga sebenarnya sangat luar biasa. Hanya saja kau tidak menyadari potensi besarmu. Aku hanyalah masa lalu. Rio menatap Maras, air matanya menetes tanpa suara. Aku akan menemukan jalan. Aku bersumpah, aku akan membebaskanmu, Maras. Kesunyian dalam ruangan raksasa itu begitu padat, seakan udara di dalamnya adalah abu jiwa yang belum sempat tenang. Di tengah pusaran akar-akar bayangan, Maras tergantung seperti lambang pengorbanan yang hidup. Tubuhnya yang dulu kokoh, kini lebih seperti kerangka cahaya hitam yang menyala perlahan, menipis, tapi matanya, meskipun sayu, tetap penuh wibawa. Rio, saat ini dunia Mara sudah tidak memiliki penguasa, karena aku bukan lagi penjaganya. Suaranya dalam dan pelan, namun jelas menyayat dada. Rio hanya menatap, air matanya belum terhenti. Suara itu, wajah itu, semuanya adalah kenangan yang selama ini menghidupkan tekadnya, dan sekarang justru menjadi perpisahan. Dengarkan aku, Rio, Krepa. Aku bukan lagi pengikat, aku adalah sumber. Tapi, jika aku tetap menjadi sumber, jiwaku akan hancur. Bukan karena aku lelah, tapi karena keabadian yang tidak sempurna. Ia menunduk sedikit, dan akar-akar bayangan yang menyelilit tubuhnya mulai membuka celah samar di dada dan lengannya. Dari dalam tubuhnya, cahaya bayangan keluar, berbentuk bulir-bulir hitam keperakan yang berdenyut pelan, seperti serpihan bintang hitam. Aku akan memberikan padamu, Rio, bukan sekedar kekuatan, tapi kehendak dunia Mara. Udara bergetar, kastil mengeluarkan bunyi seperti lonceng yang tertanam dalam waktu. Rio mengangkat wajahnya. Apa maksudmu, Maras? Kau akan menjadi penguasa dunia Mara yang baru. Kau akan menjadi pewaris sejati dari kekuatan Mara. Bukan hanya pengendali bayangan, tapi pemilik esensi asli kegelapan yang telah melewati penyucian waktu. Rio terkejut, namun sebelum sempat menjawab, bulir-bulir cahaya itu mengalir perlahan ke arahnya. Dia berdiri diam, menahan nafas, dan ketika cahaya-cahaya itu menyentuh tubuh Rio, ledakan sunyi terjadi. Aura Mara Rio berubah drastis. Warna hitam di sekeliling tubuhnya menjadi lebih dalam, lebih pekat, tapi seperti lapisan dimensi itu sendiri.
Angin gaib berputar di sekitarnya, dan bayangan di lantai menjalar mengikuti langkahnya, bukan seperti pelayan, tapi sebagai bagian darinya. Krepa menatap dengan sorot yang sulit dijelaskan antara bangga dan sedih. Sementara itu, Maras mengalihkan tatapannya kepada Krepa. Dan kau, Krepa, darah yang lahir dari campuran cahaya dan kegelapan, kau adalah bayangan, tapi di antara semua, kaulah yang memiliki tubuh paling stabil. Master, apa yang kau... Aku akan memberikanmu metode keabadian Mara, teknik untuk menjadikan jiwamu tetap hidup di antara dimensi. Kau tidak perlu jadi roh, tapi kau juga tidak akan sepenuhnya makhluk hidup. Kemampuan immortal Mara. Aku bisa hidup selamanya. Ya, tapi dengan satu syarat. Kau tidak boleh menolak kehendak waktu. Kau harus menerima kematian sebagai bagian dari jalan, bukan sebagian akhir. Akar-akar di tubuh Maras mengeluarkan simbol-simbol Mara dalam bentuk garis bercahaya. Semua itu terbang ke arah Krepa, menyerap ke dalam tubuhnya dan tercetak sebagai tato bayangan yang hidup di kedua lengannya. Krepa terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. Master, aku tidak tahu harus berkata apa. Krepa, berkat itu akan menjagamu, tapi juga mengujimu. Kemudian, ia memejamkan mata. Getaran tubuhnya semakin lemah. Aku sudah tidak bisa lama lagi di sini. Setelah kehendakku berpindah, aku akan kehilangan segalanya, tidak lagi abadi. Rio melangkah maju, air matanya menetes dengan deras. Jangan bicara seperti itu, Maras. Aku baru saja menemukanmu kembali. Rio, satu hal lagi yang harus kau ketahui. Bayangan Mara yang selama ini kau kenal bukanlah kekuatan netral. Tori mendekat dan matanya menyipit. Panglima besar, apa maksudnya? Maras menarik nafas berat, lalu mengungkapkan rahasia terakhirnya. Bayangan Mara adalah sisa-sisa dari bayangan iblis yang telah bebas dari kodrat keiblisannya. Mereka adalah energi kegelapan yang berhasil melalui penyucian waktu dan pengalaman jiwa. Maka dari itu, mereka tidak lagi menyakiti, tapi juga tidak bisa dikendalikan oleh siapapun selain yang benar-benar pantas. Tori terdiam, Rio membeku. Jadi, selama ini, semua kekuatan yang aku pakai... Benar, kekuatan yang pernah menjadi iblis, Rio. Tapi, telah menemukan bentuk baru, yaitu Mara. Dan karena itu, kau punya tanggung jawab untuk tidak membiarkannya kembali ke bentuk semula. Dan satu hal lagi, Rio. Dan jika kau ingin menyelamatkanku sepenuhnya, kau harus menemukan sumber bayangan iblis. Tempat dari mana semua ini berasal. Hanya di sanalah sisa jiwaku bisa diselamatkan. Maras, aku bersumpah, aku akan mencarinya. Aku akan membebaskanmu dan membawamu pulang, Maras. Maras perlahan menutup matanya. Senyuman terakhir terbentuk di wajahnya. Aku percaya padamu, penguasa Mara. Tubuh Maras mulai berubah. Akar-akar yang melilitnya pecah perlahan, menghilang menjadi debu cahaya. Ia terurai, bukan hancur, tapi bertransformasi menjadi aliran energi yang menyebar ke dinding-dinding kastil. Ruang raksasa itu mendadak terasa lebih damai, tapi bukan karena kemenangan, karena pengorbanan telah diterima dan warisan telah diturunkan. Sisa cahaya bayangan dari tubuh Maras perlahan-lahan menghilang, meninggalkan hanya debu gelap yang melayang tenang dalam udara. Tidak ada tubuh yang jatuh, tidak ada jejak luka, hanya kehampaan dan keheningan suci dari pengorbanan seorang penjaga dimensi. Ruangan raksasa itu tetap berdiri, tapi atmosfernya berubah. Tidak lagi menekan, tidak lagi mengancam, justru seakan memberi ruang, memberi waktu untuk mengucapkan perpisahan. Tori,
yang selama ini hanya mengawasi dari belakang melangkah maju. Nafasnya tertahan. Suara seringa Nagasona di punggungnya masih berdenyut lemah, sisa dari ledakan suara yang sebelumnya memusnahkan ribuan roh iblis. Ia berdiri di tengah ruang kosong itu, memandang titik terakhir tempat Maras menghilang. Maras. Kemudian suaranya sedikit meninggi, membawa tanya yang sejak awal belum sempat ia lontarkan. Ada satu hal lagi, sebelum kau pergi, di mana Asura berada? Tiba-tiba, debu bayangan yang masih tersisa muncul seberkas sinar keperakan, seperti gema terakhir dari jiwa Maras. Ia membentuk siluet samar dan menjawab, Asura berhasil lolos. Rio dan Krepa langsung menoleh, mata mereka membelalak. Tapi kemungkinan ia telah terjebak di antara perbatasan dunia, ruang kosong antara alam Nusantara dan alam atas. Setidaknya ia belum lenyap. Tori menghela nafas pelan. Ia memejamkan mata, lalu membuka kembali. Tatapannya mantap dan penuh beban. Suara Maras yang terakhir sebelum menghilang sepenuhnya terdengar jelas. Bila kau bisa menemukan sumber bayangan iblis, kalian mungkin bisa menyelamatkan kami. Dan satu hal yang pasti, Rio, Krepa, aku sangat bangga pada kalian. Cahaya itu padam total, dan setelah itu tidak ada lagi yang tersisa, hanya keheningan, hanya ruang dan kesunyian yang akan terus berdenyut sampai takdir kembali membawa langkah mereka ke tempat itu. Rio berdiri lama, mematung, kepalan tangannya gemetar, tapi air matanya sudah berhenti. Tidak ada lagi yang tersisa untuk ditangisi, yang ada hanyalah keputusan. Aku akan menemukannya, apapun yang terjadi. Aku akan menemukan sumber bayangan iblis dan menyelamatkan Asura. Dan jika takdir mengizinkan, aku akan membawa Maras kembali. Krepa, wajahnya masih mengeras, tapi sorot matanya berubah. Jika begitu, kita belum selesai. Kita harus mendapatkan sumber bayangan iblis, Rio. Tori menepuk bahu Rio, lalu berjalan menuju jalan keluar. Kita masih belum selesai, tapi untuk sekarang kita sudah cukup. Lorong kastil yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka. Jalan yang tadinya gelap kini menyala redup dengan semburat ungu kebiruan, seolah tempat itu setelah mendapatkan jawaban dan warisan, membuka jalan pulang bagi mereka yang telah menghormati isinya. Mereka melangkah perlahan keluar dari perut kastil. Saat mereka menembus dinding luar, cahaya kelam dunia luar menyambut kembali. Udara Pulau Tamosa masih mati, tapi tidak terasa mengancam lagi. Di luar, Roka berdiri tegap, meskipun wajahnya tetap dingin seperti biasa. Jelas ada ketegangan yang luruh dari sorot matanya yang saat melihat mereka keluar hidup-hidup. Syukurlah, aku kira kalian tidak kembali, Tuan. Kami pun sempat berpikir begitu, Roka. Roka menoleh pada Rio. Lalu, bagaimana dengan Maras? Rio tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati Roka, menatap langit keunguan yang hening. Namun dari sorot matanya, Roka bisa menebak jawabannya. Kami tidak berhasil membawanya pulang. Kau sudah mewarisi kekuatannya sekarang. Dunia Mara berada dalam tanganmu, Mas Rio. Rio menatap tanah di bawah kaki mereka. Tanah kosong tanpa jiwa, tanpa makhluk. Dan aku akan menjaganya. Tapi aku juga tahu, ini belum akhir. Jika benar, Maras masih bisa diselamatkan. Jika Asura masih terperangkap di antara dunia, maka aku akan mencari mereka, kemanapun, melintasi apapun. Krepa mengangguk. Jika begitu, jangan tinggalkan aku, Rio. Aku juga ingin tahu seperti apa wujud asli sumber bayangan iblis itu. Kalau memang ia bisa mengembalikan kematian, aku ingin berdiri di sana, menyaksikan secara langsung.
Tori menatap mereka dengan tegas. Lalu, mari kita mulai perjalanan baru. Tapi tidak sekarang. Pulau ini harus kita tinggalkan. Rio memejamkan mata, lalu membuka portal bayangan, jalur kembali ke dunia luar, menuju batas dimensi antara dunia atas dan dunia manusia. Karena kini, Rio mampu mengakses seluruh dunia Mara. Tori memandang sekeliling sekali lagi. Kastil itu masih berdiri, diam, tapi ia tahu tempat itu akan menunggu. Akan terus ada titik sunyi dunia menyimpan apa yang telah dikorbankan. Mereka bertiga berjalan ke dalam portal. Begitu mereka lenyap, Pulau Tamusa perlahan menjadi sunyi, tidak mati, hanya diam. Beberapa saat kemudian, di perbatasan dunia, langit mulai berganti. Udara terasa lembut. Mereka berjalan di batas dunia. Tempat dimensi mulai menyambung kembali, jauh dari energi kelam kastil bayangan. Rio menatap ke depan. Matanya masih sayu, tapi lebih tenang. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang kumiliki untuk menemukan sumber bayangan iblis. Di antara batas dimensi, seperti tempat Asura terjebak, waktu berjalan sangat lambat, Mas Rio. Bahkan bisa 1000 kali lipat lebih lambat dibanding dunia manusia. Itu artinya kau punya waktu, cukup waktu. Tapi jangan takut kehilangan. Dia belum menghilang, Mas Rio. Rio tersenyum, matanya menatap jauh di cakrawala dimensi. Kita akan bertemu lagi, Maras. Tunggulah. Ia mengepalkan tinju. Tori tersenyum dengan bangga. Itulah yang membuatmu berbeda, Mas Rio. Sah, jika begitu, aku tidak akan diam begitu saja. Aku akan mencari di mana bayangan iblis itu berada. Tuanku, kakak senior, bayangan iblis yang dimaksud sepertinya aku tahu sesuatu. Bayangan iblis adalah suatu keberadaan inti sebuah pulau iblis. Dengan kata lain, nadi semesta alam iblis. Dan dugaanku, mungkin yang paling mudah dijangkau adalah kota iblis Xinjiang. Rio membelalak. Hah? Sungguh? Kau tidak hanya sebuah benda pusaka, kau juga sangat pintar, Zarep. Sah, aku setuju. Kini kau sangat berguna bagi kami. Aku suka caramu, adik junior. Hehehehe. Oh, tidak. Terima kasih tuanku, kakak senior. Jubah Zarep berkibar-kibar dengan sendirinya. Perjalanan dari kastil bayangan iblis telah berakhir. Namun, perjalanan menuju sumber bayangan iblis baru saja dimulai.